Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketemu kembali. Ya. Kita akan lanjutkan materi yang paling dasar daripada keilmuan di HPA, yakni perubatan jawi. Ya. Pada bagian kedua ini kita akan lanjutkan tentang tentang apa itu herba, tentang apa perbedaan herba dengan pengobatan kimia dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, insya Allah kita akan coba sama-sama lihat pada slide berikut. Jadi, mungkin banyak orang yang bingung ya, herba kok menggunakan ada yang ikan, tulang dan sebagainya, kayak sakatilis gitu ya, kayak salmon, kan minyak dari ikan, spirulina. Jadi herba di sini makna cakupannya adalah luas, karena kalau kita belajar di Nabawi juga sama ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar tumbuh-tumbuhan di darat, tapi juga ada ikan ya, di lautan dan sebagainya. Jadi herba itu adalah segala bentuk atau bahan, bisa tumbuh-tumbuhan, bisa ikan, garam, atau batu-batuan yang mengandung satu atau beberapa bahan aktif yang dapat digunakan atau berfungsi sebagai terapi. Ya. Namun catatannya, pada pengertian ini adalah ketika kita menggunakan yang bukan makanan, misalkan batu, ya, maka haruslah penuhi dua syarat. Yang pertama adalah apakah ketika kita menggunakan batu secara umum atau secara khusus, adakah dalil atau tidak. Kalau tidak ada dalil, maka gunakan yang umum, bukan yang khusus. Misalkan khusus itu adalah batu dari Mekah, misalkan begitu kan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita terjerumus kepada masalah bid'ah, khurafat, dan takhayul. Ya. Karena penggunaan benda-benda tanpa ada dalil, menggunakan benda tertentu ya, apalagi yang terkesan keramat tanpa ada dalil, itu rawan jatuh kepada persoalan bid'ah, khurafat, dan takhayul. Maka apa artinya perubatan itu kalau kemudian cacat karena kita mendapatkan dosa ya. Loh, apakah itu bisa menyembuhkan? Bisa, karena sembuh dan tidak itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun itu di situ adalah ujian. Ya. Karena apa? Nanti yang akan menjadi masalah adalah pertanggungjawaban kita. Apakah kita menggunakan pengobatan itu dengan cara yang halal, Allah ridha, atau syirik. Ya. Nah, yang kedua, jika benda-benda secara umum maka harus memiliki kaidah ilmiah. Ya, misalkan terapi menggunakan untuk mengobati luka menggunakan arang. Kaidah ilmiahnya ada di sirah itu bahwa Rasulullah SAW ketika terluka dalam perang Uhud, ya, maka kemudian tidak ada yang bisa menghentikan luka itu kecuali ketika putri beliau, ya, Sayyidah Fatimah membakarkan tikar. Nah, kemudian ditempelkan, kemudian inilah ternyata luka itu menjadi mengering. Itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa arang itu bisa digunakan untuk menutup luka. Arang itu ada di mana? Ada di minyak Pak Haji. Ya. Jadi begitu. Ya. Jadi diperluas maknanya, bukan hanya tanaman-tanaman darat, tapi juga mencakup garam, tanaman laut, dan lain sebagainya, spirulina dan sebagainya, memiliki fungsi terapeutik. Yang selanjutnya, tentang apa sih sebetulnya perbedaan pengobatan herba ini dengan pengobatan kimia. Ini yang kemudian kita kepengen selami kembali supaya tidak ragu-ragu, supaya tidak bingung. Mohon maaf ya, karena ketika kita tidak paham ini, kita selalu menganggap bahwa pengobatan Nabi itu hanya alternatif. Sakit rasanya seperti ini ya. Kok dibilang alternatif? Harusnya kan yang utama, yang lain itu yang alternatif gitu kan. Maka buktinya adalah apa? Secara tidak sadar kalau orang itu menggunakan herba pasti pilih yang murah. Bahkan maaf, ada orang kaya itu beli herba itu ngutang. Nah, gitu. Gak bayar-bayar ke saya itu sampai 2 tahun ini juga ada yang tidak bayar. Gitu kan.
Tapi ketika dia masuk rumah sakit, apakah berani ngutang ke dokter? Tidak. Bahkan mungkin sawah, sapi kalau dia punya dijual untuk itu. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pemikiran persepsinya tentang pengobatan herba dan pengobatan alopati. Maka sedikit kita akan sampaikan perbedaan. Yang pertama, kalau pengobatan alopatik itu, pengobatan kimia itu ya dikenal sebagai pengobatan barat karena memang ditemukan di barat ya, meskipun setelah khasanah keislaman runtuh, perpustakaannya dibakar, kitab-kitab Avicenna atau Ibnu Sina itu diambil barat ya. Tapi tidak satu pun atau banyak yang tidak dipakai obat-obatnya, hanya teorinya saja yang dibuat untuk formulasi obat-obat kimia. Tetapi tentang pengobatan herba itu dikenal sebagai pengobatan Islam atau pengobatan Timur. Nah, disinilah kemudian nanti di kalangan teman-teman Muslim itu terjadi perdebatan. Apakah pengobatan Nabi itu khusus yang disabdakan Nabi ataukah sifatnya umum? Yang paling sahih, menurut saya pribadi adalah umum, karena tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Sepanjang kaidahnya adalah tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan Sunnah, dan bahan alami, punya sifat ilmiah ilahiyah sebagaimana pada bahasan sebelumnya saya sampaikan, maka itu adalah masuk pengobatan Nabi, insya Allah. Yang kedua, pengobatan alopatik itu yang dipakai adalah bahan kimia sintetik. Misalkan mau membuat obat lambung, asam hidroklorida, itu diambil dari beberapa bahan kimia untuk memformulasi asam hidroklorida. Makanya hiromisinya itu mengatakan bahwa silakan Anda berobat menggunakan asam hidroklorida untuk menghentikan asam lambung. Lambat laun pasti tidak akan tambah sembuh, tambah parah. Nah, bagaimana terapinya ternyata nanti menggunakan bahan alam. Nah, sementara herba itu menggunakan bahan alami. Nah, apa terapi asam lambung? Bisa menggunakan asam citrus. Ya, karena asam citrus ketemu asam hidroklorida terjadi reaksi netral, insya Allah. Maka solusi mah itu gampang. Silakan minum saja jeruk nipis, ya, tanpa gula, tanpa boleh dengan air tanpa gula ya. Yang ketiga, kalau pengobatan kimia itu sifatnya adalah symptomatic treatment. Jadi yang diobati adalah gejalanya. Jadi kalau antum beli Paramed, tidak ada Paramed itu mengobati sebab sakit kepala. Menyembuhkan sakit kepala tidak ada. Antum baca itu indikasinya. Mengobati gejala sakit kepala. Gejala sakit kepala. Dekolgen mengobati gejala batuk. Bukan sebab batuknya. Sementara herba mengobati sumber penyakitnya. Nah, antum pilih mana? Nah, cuma masalahnya orang-orang kita ini yang belum paham itu sering panik. Ya, di pagi itu ada orang konsultasi ke saya ketika keracunan, saya sarankan minum antirak dan muntah langsung dihentikan. Padahal muntah itu adalah reaksi daripada proses pengeluaran racun. Muntah itu adalah mekanisme tubuh di dalam menangkal penyakit, baik itu dia menangkal bakteri maupun membuang racun-racun yang masuk ke dalam lambung. Baik dengan menggunakan selation, gurah maupun alami tubuh. Jadi jangan khawatir kalau muntah. Jadi tubuh ini telah Allah karuniakan alarm. Ketika ada yang tidak beres, tubuh itu memberitahu. Jadi jangan dimatikan alarmnya. Alarmnya itu apa? Tanda penyakit, rasa sakit. Tapi kemudian ketika kita minum obat, rasa sakit itu hilang, alarmnya mati, maka tubuh Anda akan kemasukan penyakit yang jauh lebih dahsyat. Itu bedanya. Yang keempat, kalau obat kimia itu, maaf sekali lagi, ya sifatnya membunuh kuman. Jadi ketika Anda operasi, ketika Anda sakit tipes, yang dibunuh adalah kumannya. Tipes kumannya adalah bakteri Salmonella typhus. Sementara herba menguatkan sistem imun, memperbesar bakteri, flora usus. Jadi sistem kesehatan di dalam Islam itu, bahkan diteliti oleh orang-orang pengagum kesehatan alami itu, bahwa kesehatan itu tidak bergantung kepada zero mikrobiologi yang buruk, bukan. Bad bacteria enggak.
Berarti apa? Sesungguhnya komposisi bakteri yang buruk cuma sekitar 20%. Bakteri yang baik juga 20%. Jadi total 40%. 60%-nya adalah apa? Bakteri netral. Maka bakteri netral ini kalau kena bakteri yang jahat, jadilah penyakit karena semuanya ikut jahat. Tapi kalau kena bakteri yang baik, jadilah ia baik, maka yang jahat bisa diredam. Maka kemudian kayak kasus COVID, itu bisa jadi kita semuanya juga terpapar. Namun kenapa ada yang tidak terkena? Bisa jadi dia diikat oleh sistem imun. Kenapa? Kan mikroba di dalam tubuh kita semuanya baik. Namun ketika ini kalah, virus ini bisa aktif sewaktu-waktu. Ya, bisa aktif sewaktu-waktu. Yang kemudian makin mengganda akhirnya menguasai seluruh tubuh kita. Maka sebetulnya pengobatan herba itu adalah menguatkan sistem imun, memelihara ini, bukan dikasih antibiotik semuanya. Ya, bahkan pernah saya sampaikan kan di chat saya sebelumnya itu Dr. Bernard Jensen mengatakan bahwa Bernard Jensen ya Robert Mendelssohn ini mengatakan bahwa penggunaan antibiotik secara berlebihan hanya akan mendekatkan kepada kematian. Cepat matinya. Bayangkan kita kena tipes 2 minggu 2 kali 3 kali menggunakan 3 kapsul antibiotik. Masya Allah. Ya. Dan yang terakhir Fatihullah, pengobatan kimia itu sifatnya adalah holistik, parsial. Kita sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Pengobatan rumah sakit begitu, jantung kasih diberikan dokter jantung. Asam urat dokter ginjal. Tipes dokter internis gitu. Semua yang terpisah. Sampai Hiromisinya itu menyebutnya bahwa sesungguhnya yang melemahkan dan membodohkan dunia kesehatan adalah dokter itu sendiri. Mengapa? Karena penyakit ditangani secara parsial, jantung sendiri, otak sendiri sendiri. Padahal di dalam pengobatan herba sebaliknya, pengobatan itu sudah holistik, menyeluruh, satu sama lain terkait. Ya, misalkan darah tinggi bisa jadi ada hubungannya sama sembelit, ada hubungannya sama hipertiroid, ya, ada hubungannya sama insomnia, macam-macam, semuanya. Asam urat ada hubungannya sama ginjal, ginjalnya nggak bisa membuang purin. Ada kenapa ginjal nggak bisa membuang purin? Purin yang diproduksi oleh usus jauh lebih banyak karena ususnya bermasalah. Kenapa usus bermasalah? Livernya bermasalah. Semuanya saling terkait. Sehingga pengobatan itu tidak bisa hanya berfokus kepada satu tempat. Itulah rahasianya bahwa pengobatan itu harus menggunakan sinergi. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pengobatan itu ada herba utama, ada herba pendukung, ada herba pemercepat sinergis, ada herba kontraindikasi. Ya. Maka maklumi kalau kemudian saya meresepkan herba banyak, kemudian jangan pakai paket hemat, hanya menggunakan satu herba saja. Masya Allah. Ya nggak apa-apa kalau herba sinergi yang dipakai, karena sudah banyak herba kandungannya sudah apa? Kopi radik sinergis, kopi radik Pak Haji, kopi radik Jumbo silahkan, itu sinergi. Jadi itu perbedaannya tentang pengobatan alopatik dengan pengobatan herba. Nah, itu saja biar gak panjang-panjang. Insya Allah kita akan sambung di bagian selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.